Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Humaira. Saya akan menjelaskan tentang pengantar ilmu politik. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu ilmu politik. Maka, ilmu politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari politik atau perpolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah dan perkembangan ilmu politik. Jika ilmu politik dipandang sebagai salah satu cabang dari ilmu sosial, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya dikarenakan baru lahir pada akhir abad ke-19. Sedangkan ilmu politik dalam rangka yang lebih luas yaitu sebagai pembahasan secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik. Maka dapat dikatakan ilmu politik lebih tua usianya. Dan konsep pokok dalam ilmu politik yaitu yang pertama ada negara, yang mana negara ialah suatu organisasi yang dalam suatu wilayah itu memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Yang kedua, kekuasaan, yang mana kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk suatu kelompok yang mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain. Yang ketiga, pengambilan keputusan, yang mana pengambilan keputusan ini menunjuk kepada proses yang terjadi sampai kepada keputusan itu tercapai. Sedangkan yang terakhir, pembagian atau alokasi, yang mana pembagian ini ialah pembagian dan penjahatan nilai-nilai dalam masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan-pendekatan dalam ilmu politik, yang mana pendekatan legal atau institusional, yang mana dalam pendekatan ini negara menjadi dua kelompok terutama dalam segi konstitusional dan yuridisnya, yang mana bahan tradisional menyangkut antara lain sifat daripada undang-undang, masalah kedaulatan dan kedudukan, serta kekuasaan formal secara yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan pendekatan perilaku yaitu timbul dan mulai berkembang pada tahun 1950-an di Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Adapun sebab munculnya pendekatan perilaku adalah sebagai berikut, yang mana sifat deskriptif ilmu politik yang dianggap tidak memuaskan karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataannya. Terus, adanya kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan tinggal berbandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Dan juga di kalangan pemerintah AS muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan rasional, yang mana pendekatan ini bisa dikatakan kalkulasi untung dan rugi dari perilaku manusia. Dan kerjasama akan terjalin apabila kerjasama tersebut itu menguntungkan. Selanjutnya pendekatan institusionalisme baru, yang pada tahun 1980-an muncul. Pendekatan ini pada lembaga politik sebagai sebuah serangkaian aturan untuk memandu perilaku manusia. Selanjutnya pendekatan neo-marxis. Selanjutnya kita akan membahas pendekatan neo-marxis, yang mana pendekatan neo-marxis ini fokus pada konflik antar kelompok sosial masyarakat. Konflik tersebut disebabkan oleh kepentingan yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dan juga dari bahwa neo-marxis lahir karena adanya kesenjangan sosial yang terjadi. Di dunia terdapat dua kelompok yang berbeda, yaitu bourgeois dan proletar, kaum bawah. Marxis memandang lahirnya kelas-kelas tersebut disebabkan oleh adanya sistem kapitalisme. Selanjutnya, pendekatan ketergantungan, yang mana mengkaji tentang hubungan negara berkembang dengan negara maju, yang mana itu sangat timpang dikarenakan negara maju ini disebut dengan negara yang maju secara industrialisasi, dan negara berkembang ialah negara yang masih berkembang.
Selanjutnya kita akan membahas hubungan-hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Yang pertama, ilmu politik dengan ilmu sejarah. Data dan fakta sejarah menjadi sumber untuk mengkaji persoalan politik ke depannya. Ilmu politik juga sebagai langkah untuk memahami sejarah politik. Politik membuat sejarah dan sebagian besar peristiwa sejarah adalah peristiwa politik. Yang kedua, ilmu politik dan filsafat. Bagian dari filsafat menyangkut kehidupan politik. Politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara. Selanjutnya, ilmu politik dan sosiologi. Sosiologi mengkaji tentang struktur dan dinamika masyarakat, sedangkan politik salah satu wujud dinamika masyarakat. Dan dengan hubungan ini, sosiologi dan politik dapat memahami pengadilan sosial, perubahan sosial, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, ilmu politik dengan ilmu antropologi. Antropologi ini mempelajari kebudayaan, maka sangat bermanfaat bagi ilmu politik yang mana kebudayaan memberikan corak dan ragam pada lembaga dan ide dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ilmu politik dan ekonomi, dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah negara. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat, di mana jika mereka berdiri sendiri akan terjadi sebuah masalah yang besar dalam negara. Yang selanjutnya, ilmu politik dengan ilmu psikologi. Psikologi ini memiliki hubungan aspek naluri, emosi, dan kebiasaan mempengaruhi aktivitas politik. Sedangkan ilmu politik dan geografi, ilmu politik sendiri memandang bahwa geografi dari suatu negara sangat luas berpengaruh terhadap aktivitas politik dan lembaganya. Sedangkan ilmu politik dan hukum, hubungannya dalam peranan negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri yaitu hukum. Jadi hanya segini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.